Aladzina kang hiya wong-wong akeh naktun utawi lafat aladzina iku naat silai aladzina yang kunduna kang padha ngrusak sapa aladzina ahdawahi ing perjanjiane Gusti Allah mategese padha ngrusak barang-barang ahadahu kang wis janji sapa Allahu ing ma ilaihi maring aladzina oleh janji Allah mau tertulis fil kutubi ing dalem pira-pira kitab minal imani nyatane saking iman bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbati misakihi saking sakwise ngukuhaken ahdun tauqidihi tegese ing dalem sakwise ngukuhaken ahdun alaihim ing atase aladzina wayak ta'una lan padha wani-wani megot sapa aladzina ma ing perintah-perintah amara kang wis perintah sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma rupane ayusola ing yen to den temokaken apa ma minal imani nyatane saking iman bin nabi kelawan Kanjeng Nabi warahimilan nepung sana raket wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono iman warahimi wa an lan utawi an iku badalun badal midzamiri bi saking dhamire lafat bihi wayufsiduna lan padha wani-wani ngrusak sapa aladzina fil ardi ing dalem bumi bil ma'asi kelawan nglakoni pira-pira kemaksiatan wa ta'wikilan wani-wani padha ngalang-alangi anil imani saking iman ulaika utawi mengkono-mengkono wong kang den sifati kabeh al mausufuna tegese kang den sifati kabeh biba kelawan barang-barang dzikira kang wis den tutur apa ma ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang fasik. Orang fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Baik ia berkeyakinan bahwa perbuatannya itu melanggar perintah-perintah Allah ataupun tidak berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu melanggar perintah Allah. Baik ia melakukannya terus-menerus ataupun kumat-kumatan. Kadang ngelakoni, kadang yora. Baik mengiktikadkan bahwa apa yang dilakukan dosa utawa ora, itu tetap dinamakan orang-orang yang fasik. Apa perintah Allah itu? Yakni iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. Orang-orang yang melanggar perintah Allah inilah yang disebut orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Jadi yang dimaksud perjanjian di sini adalah ikatan keimanan. Oleh sebab itu lafadz yang kuzuna ahdawahi
disebut majas isti'aroh. Majas artinya menggunakan makna panyekro dari satu lafadz untuk lafadz yang lain. Sementara isti'aroh artinya meminjam. Meminjam kalimat lain untuk makna yang diserupakan dengan kalimat yang dimaksud. Lafadz yang kuduna yang artinya melepaskan ikatan disamakan dengan lafadz batilun yang artinya rusak. Lalu persamaannya antara lafadz yang kuduna yang artinya melepaskan ikatan dengan lafadz batilun yang artinya rusak di mana? Persamaannya adalah sama-sama meniadakan, sama-sama menafikan. Bedanya kalau lafadz yang kuduna meniadakan secara fisik, sedangkan lafadz batilun meniadakan secara hukum. Contoh, peraturan lalu lintas. Ada seorang pengendara motor yang tidak pakai helm. Lalu nampak di depan sana ada Pak Polantas yang sedang menjalankan tugasnya. Karena dia tahu kalau sedang melanggar peraturan, dia pun belok mencari jalan lain yang menurutnya aman. Padahal jalan buntu dan ada peringatan hati-hati jalan berlubang karena dimakan tikus. Secara fisik ia dapat menghindar dari tangkapan Pak Petugas, tapi dari segi hukum apakah dia tidak bersalah dari peraturan yang dilanggarnya? Tidak. Dia tetap bersalah karena melanggar peraturan yang ada. Sedangkan lafadz ahdun yang artinya janji disamakan dengan kata hablun yang artinya tali. Persamaannya antara ahdun dan hablun, antara janji dan tali adalah sama-sama dapat mengikat. Bedanya kalau tali untuk mengikat secara jasmani, sedangkan janji untuk mengikat secara rohani. Tali berfungsi untuk mengikat secara lahiriah, sedangkan janji untuk mengikat secara batiniah. Pertanyaannya, kenapa lafadz yang kuduna yang artinya melepaskan ikatan bisa bermakna merusak? Jawabannya adalah karena janji itu tetap lestari dan tidak dapat dilepas kecuali dirusak. Maka mengingkari janji termasuk dosa besar dan berdampak sangat besar. Karena orang-orang yang mengingkari perjanjian Allah, ancamannya adalah neraka selama-lamanya. Adapun isi perjanjian Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini ada 31. Perjanjian yang bersifat umum, yakni mentauhidkan Allah dan mematuhi utusannya. Mentauhidkan Allah artinya punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu hanya satu. Pencipta langit dan bumi ini satu-satunya. Tidak ada duanya, apalagi yang ketiga. Keesaan Allah tidak terbilang. Artinya Allah itu tidak tersusun seperti manusia atau makhluk lainnya. Punya kepala, tangan, pundak, kaki, lutut, kepala, tangan, kaki,
kaki, pundak, lutut, bolak-balik. Tidak seperti itu. Maka kalau ada orang yang mentuhankan, yang terbilang semacam itu, termasuk dia adalah penyembah berhala atau paganisme. Dan perjanjian ini, perjanjian yang bersifat umum ini berlaku untuk selama-lamanya bagi para rasul dan umat-umatnya. Yang kedua, perjanjian yang bersifat khas kepada para nabi-nabi Allah, yaitu perjanjian Allah terhadap para utusannya untuk menyampaikan syariat dan hukum-hukum Allah. Yang ketiga, perjanjian yang bersifat khas kepada para ulama melalui nabi-nabinya, yaitu menyampaikan syariat dan hukum-hukum Allah yang telah diterima dari utusan Allah untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Inilah sekelumit tentang penjelasan ayat 27 dari surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.